selamat pagi Mbak Dayana. Selamat pagi Ibu. Baik, pada tahap AC kali ini adalah presentasi terkait persoalan kasus, di mana nantinya saya akan memberikan persoalan terkait sebuah kasus ke Mbak Dayana, dan tugas Mbak Dayana adalah untuk mempresentasikan soal kasus tersebut di hadapan saya. Baik, apakah bisa dipahami Mbak Dayana? Bisa. Oke. Sebelumnya ini saya ada gambar kasusnya. Silakan Mbak Dayana pelajari terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Jika sudah siap untuk dipresentasikan, silakan bilang ke saya dan presentasi bisa segera dimulai. Baik, silakan dipelajari terlebih dahulu. Baik Ibu, ini semua yang sudah saya pelajari terkait persoalan ini. Insya Allah saya siap untuk mempresentasikannya. Baik, silakan dimulai presentasinya. PT Unilever Indonesia pada divisi Modern Trade Group mengalami tantangan besar memasuki Q2 pada tahun 2025. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan menghadapi beberapa masalah. Yang pertama ada penurunan penjualan 35% di Modern Trade Group akibat agresivitas kompetitor baru. Maksudnya pesaing regional asal Cina membawa rangkaian produk saus, bumbu instan, dan pasta siap saji dengan harga 25-40% lebih murah. Ada juga promo buy one get one dan dukungan iklan digital masif. Lalu retailer besar seperti Alfamart dan Hypermart memberikan space lebih besar kepada kompetitor karena margin retailer lebih menarik. Akibatnya, produk Unilever seperti Royco, Bango, dan Jawara mengalami penurunan trafik gondola dan out of stock karena menurunnya prioritas display. Selanjutnya permasalahannya ada audit internal menemukan indikasi bahwa key account eksekutif memanipulasi pengajuan anggaran promo dan listing fee pada salah satu top retailer nasional. Dan di mana total kerugian itu sementara mencapai 4,8 miliar. Pada situasi ini dapat menyebabkan ketegangan internal, hilangnya kepercayaan retailer, lalu serta keterlambatan approval promo Q2. Selanjutnya ada gangguan supply chain. Gangguan supply chain food itu yang mengakibatkan 18% out of stock di rak empty. Lalu permasalahan selanjutnya ada sekitar 25% tim MT Foods menunjukkan penurunan produktivitas, di mana keterlambatan laporan weekly sales, lambat dan eksekusi promo, dan rendahnya kunjungan ke outlet modern trade tier 2 seperti di Jogja, TikTok, atau Lotte Grosir. Baik, berdasarkan soal kasus yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa divisi Modern Trade Group mengalami penurunan penjualan signifikan akibat agresivitas kompetitor baru yang menawarkan harga lebih rendah dan mendapatkan prioritas display dari retailer. Kondisi tersebut membuat beberapa brand utama kehilangan visibilitas sehingga melemahkan rotasi produk di rak Modern Trade. Lalu langkah pertamanya saya lakukan adalah dapat melakukan diagnosis cepat per SKUs untuk mengidentifikasi produk yang paling terdampak dan menentukan prioritas intervensi. Lalu saya juga perlu melakukan renegosiasi space dan promo dengan retailer
kunci untuk memastikan visibilitas produk Unilever kembali meningkat dalam 4-6 minggu. Lalu ada juga aktivasi support harus diarahkan pada program yang meningkatkan trial dan report, terutama untuk SKU dengan pertumbuhan elastis. Selanjutnya saya akan mengoptimalkan anggaran promo dengan fokus pada promo yang meningkatkan sell out, bukan sekedar sell in. Dan juga saya perlu melakukan analisis pricing gap terhadap kompetitor baru untuk menentukan apakah strategi harga, pack size, atau bundling perlu disesuaikan. Selanjutnya untuk permasalahan kedua ini, situasi ini membuat beberapa program promosi tertunda sehingga menghambat rencana pemulihan kinerja pasar. Kejadian tersebut menuntut tindakan tegas, cepat, dan transparan agar hubungan bisnis tidak semakin memburuk. Sebagai pimpinan, saya bertanggung jawab untuk memastikan integritas proses komersial tetap terjaga. Yang pertama saya akan meminta audit investigatif dalam 14 hari untuk memastikan besaran kerugian dan memastikan tidak ada pelanggaran tambahan. Lalu saya akan untuk meredakan kekhawatiran retailer, saya harus melakukan komunikasi resmi yang menjelaskan langkah korektif tanpa merusak hubungan jangka panjang. Lalu untuk akses anggaran promosi perlu dialihkan sementara ke tim yang lebih senior untuk mencegah kebocoran lanjutan. Selanjutnya, saya akan memperkuat kontrol approval promosi melalui multi-layer verification agar manipulasi tidak bisa terjadi lagi. Nah, dalam jangka menengah tersebut, perlu dilakukan retraining, etika bisnis, serta rotasi personal pada area sensitif untuk memulihkan integritas tim. Lalu pada permasalahan ketiga ini terkait gangguan supply chain dan penurunan produktivitas tim, di mana gangguan distribusi yang menyebabkan out of stock 18% dapat memperlambat pemulihan penjualan dan menurunkan kepuasan retailer. Situasi ini dapat diperburuk oleh turunnya produktivitas sekitar seperempat anggota tim yang lambat mengeksekusi tugas lapangan. Kondisi tersebut menghambat respon pasar terutama pada outlet modern trade tier 2 yang berkontribusi signifikan terhadap volume. Di mana yang perlu dilakukan root cause analisis untuk mengetahui lokasi OOS terbesar dan memperbaiki titik kegagalan distribusi. Di mana saya akan bekerja sama dengan supply chain untuk membuat rencana pemulihan stok mingguan agar OOS bisa ditekan hingga kurang 2% dalam 90 hari. Lalu tim lapangan harus diarahkan pada rutinitas kunjungan yang lebih terstruktur, terutama ke tier 2 stores yang banyak mengalami lost sales. Lalu KPI tim harus diperbarui, termasuk ketepatan laporan, eksekusi promo, dan realisasi kunjungan dengan monitoring harian dan weekly review. Selanjutnya, untuk meningkatkan review, saya akan melakukan program re-engagement seperti coaching, fokus kinerja, dan penjelasan ulang pada target per individu. Baik Ibu, untuk presentasi sudah selesai. Baik, terima kasih banyak Mbak Diana atas waktunya. Pertemuan untuk presentasi pada sesi kali ini sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya nanti akan kami informasikan lebih lanjut ke Mbak Diana. Baik Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat pagi Mbak Dia. Pagi Bu. Baik, pada tahap asesmen center kali ini adalah presentasi terkait soal kasus, di mana saya akan memberikan persoalan pada Mbak Dia untuk Mbak Dia presentasikan. Untuk persoalannya ini, Mbak Dia silakan mempelajari terlebih dahulu. Nanti jika sudah siap, silakan langsung dipresentasikan saja. Apakah ada yang tidak paham? Terima kasih Bu. Izin untuk belajar.
sudah saya pelajari dan insya Allah saya sudah siap untuk presentasinya. Baik, silakan Mbak Dia. Baik, terkait dengan persoalan kasus, saya bacakan terlebih dahulu, di mana dalam 1 tahun terakhir, divisi ice cream di PT Unilever Indonesia itu menghadapi dinamika pasar yang berubah cepat, di mana lingkungan kompetitif, perubahan perilaku konsumen, serta tekanan biaya itu menyebabkan performa marketing tidak stabil. Masalah utama yang muncul dalam waktu 1 tahun, terdapat berikut ini, yaitu yang pertama penurunan brand equity dan juga relevansi Gen Z, di mana dalam 1 tahun terakhir, survei internal CMI menunjukkan bahwasanya brand relevance Walls, Cornetto, dan Fizz turun 28%, terutama pada segmen Gen Z, di mana hal ini dipicu oleh munculnya beberapa brand es krim baru dari Korea dan juga Thailand yang menawarkan yang pertama, citra premium lifestyle, inovasi rasa dessert modern, desain kemasan lebih estetik, kolaborasi artis atau idol viral di TikTok, dan penyebabnya adalah engagement digital brand Unilever menurun selama 40%, sebanyak 40%. Lalu volume penjualan di kota besar stagnan dan awareness untuk varian baru menurun dibandingkan dengan targetnya. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi dan pemotongan marketing budget. Dalam 1 tahun tersebut, harga bahan baku utama seperti gula, susu, dan kokoa naik 18 hingga 22%, sehingga margin divisi ice cream tertekan, marketing budget untuk semester kedua dipotong 15%, aktivasi besar disesuaikan ulang agar lebih efisien. Dan manajemen juga menuntut untuk lebih efektif, lebih digital, dan lebih terukur. Lalu yang ketiga, performa SKU premium lemah, di mana dalam 1 tahun terakhir pertumbuhan SKU premium hanya mencapai 3%, jauh di bawah target dan tertinggal dari pertumbuhan SKU value lain yang naik hingga 19%. Lemahnya kinerja kategori premium membuat portfolio menjadi tidak seimbang, inovasi kurang menarik minat konsumen, dan retailer mulai mengurangi alokasi freezer karena varian premium tidak memiliki rotasi yang kuat. Kemudian yang keempat, kinerja tim marketing tidak konsisten, di mana dalam 1 tahun terakhir 30% performa kerja tim menurun sehingga output tidak stabil, yaitu briefing digital sering terlambat, konsep kampanye antar brand tidak seragam, aktivasi offline sering tidak sinkron dengan CD atau customer development, dua kampanye besar tertunda, dan kehilangan momentum musim panas. Dan berdasarkan soal kasus yang sudah dipaparkan perusahaan, itu maka dapat dipahami bahwasanya pada bidang marketing ice cream di Unilever Indonesia ini mengalami beberapa permasalahan, di mana yang pertama adalah penurunan brand equity dan juga relevansi Gen Z. Di mana penurunan brand equity dalam 1 tahun terakhir ini menunjukkan bahwasanya terdapat kelemahan dan juga dalam kemampuan problem solving brand dalam merespon perubahan preferensi Gen Z. Lalu pendekatan kerja yang terlalu konvensional ini membuat merek itu tidak cukup cepat dalam menyesuaikan diri dengan arus tren baru, khususnya di estetika konten digitalnya. Nah kemudian untuk komunikasi brandnya juga itu tidak membangun kedekatan emosional yang kuat, sehingga nantinya hubungan atau relasional dengan Gen Z ini menjadi lemah dibandingkan dengan kompetitor dari Korea dan juga Thailand. Di mana hal ini itu mengakibatkan insight digital Gen Z tidak diolah secara mendalam menjadi strategi konten. Kemudian narasi brand tidak terhubung dengan minat komunitas seperti K-pop dan juga street culture. Dan tidak ada pola komunikasi dua arah yang konsisten melalui fitur interaktif TikTok dan juga kolaborasi dengan kreator Gen Z yang masih minim dan tidak berkelanjutan. Kemudian terkait dengan kenaikan biaya produksi dan juga pemotongan marketing budget, di mana kenaikan harga bahan baku menuntut kemampuan problem solving yang lebih kuat untuk menyesuaikan struktur biaya tanpa mengorbankan kualitas brand. Kemudian pendekatan kerja itu harusnya lebih efisien, disiplin, serta berorientasi di prioritas agar pemotongan budget 15% itu tidak menghambat aktivitas lainnya. Nah, di mana nantinya untuk komunikasi antar fungsi ini adalah menjadi hal yang cukup krusial karena keputusan penghematan harus disepakati secara jelas antara marketing, finance, dan juga supply chain. Nah, untuk relasi dengan vendornya sendiri dan juga mitra eksternal itu harus dijaga supaya negosiasi ulang biaya produksi konten itu tetap berjalan dengan lancar. Di mana hal ini itu sangat diperlukan yang namanya mekanisme cost governance yang lebih ketat untuk semua aktivasi, kemudian perencanaan media yang lebih difokuskan di kanal ber-ROI tinggi seperti TikTok, kemudian evaluasi kampanye harus berbasis data untuk meminimalkan pemborosan, dan juga kolaborasi lintas departemen yang harus mengurangi duplikasi pekerjaan. Lalu untuk permasalahan ketiganya itu, di mana performa SKU premium yang lemah, dalam hal ini, itu permasalahan pertumbuhan premium yang hanya mencapai 3%, itu memperlihatkan bahwasanya terdapat tantangan di problem solving dalam menciptakan inovasi rasa, dan juga pengalaman konsumsi yang relevan. Di mana pendekatan kerja untuk kategori premium itu tidak cukup agresif dalam bereksperimen dengan insight dessert modern.
Lah, lalu kemudian untuk komunikasi produknya itu juga belum menunjukkan adanya diferensiasi yang kuat, sehingga hal ini itu bisa mempengaruhi konsumen untuk tidak memahami nilai premium yang sebenarnya dari produk tersebut. Nah, dari sini relasi dengan retailer itu akan menjadi terdampak. Mengapa demikian? Karena hal ini terjadi karena adanya rendahnya alokasi menyebabkan pengurangan alokasi freezer. Kemudian untuk desain visualnya dan juga naming premiumnya itu tidak mencerminkan sensasi yang indulgen, tidak ada program limited edition yang mampu membangun hype, kompetitor lebih unggul dalam memanfaatkan food content creator, dan juga peta distribusi premium di kota besar ini masih cukup terbatas. Lalu terkait dengan kinerja tim marketing yang tidak konsisten, di mana penurunan performa sebesar 30% ini menunjukkan bahwasannya kelemahan problem solving dalam mengatasi hambatan kerja yang berulang, pendekatan kerja yang tidak seragam antar brand itu menghambat efisiensi, sehingga nantinya proses kreatif atau inovatif dalam sebuah tim itu terkait sebuah produk itu akan menjadi lambat atau lamban. Nah, komunikasi internal tidak berjalan mulus ditandai dengan keterlambatan briefing dan juga inkonsistensi eksekusi, di mana nantinya relasi dengan fungsi lain itu juga akan mengalami gangguan yang berkaitan dengan hal tersebut karena tidak sinkronan aktivitas offline dan juga kebutuhan customer development. Kemudian, dalam proses koordinasinya dengan agensi itu belum memiliki standar yang jelas, lalu workflow digitalnya juga belum sepenuhnya terintegrasi antar tim, dan mekanisme evaluasi output juga tim tidak memiliki tolak ukur yang objektif serta dokumentasi kampanye tidak rapi sehingga mudah menjadi miskomunikasi. Baik, berdasarkan hal ini tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya dari sudut pandang PIO atau psikologi industri dan organisasi ini, masalah yang perlu diprioritaskan adalah terkait dengan kinerja tim marketing yang tidak konsisten terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kualitas eksekusi itu sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, tingkat kepuasan kerja, serta struktur koordinasi kerja dalam suatu perusahaan. Nah, nantinya ketidakteraturan proses dan juga tingginya hambatan komunikasi itu akan memiliki potensi dalam menurunkan motivasi, sense of ownership, serta kejelasan peran dalam sebuah tim. Nah, nantinya jika budaya kerja itu tidak stabil, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap strategi pemasaran, di mana nantinya strategi pemasaran ini akan berjalan tidak efektif meskipun brand itu memiliki positioning yang kuat di sebuah pasaran. Nah, nantinya perbaikan pada area ini itu memungkinkan terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif sehingga karyawan ini dapat menunjukkan kinerja yang optimal. Lalu peningkatan standar kerja juga membantu dalam mengurangi konflik peran dan juga memperkuat kolaborasi antar unit. Dengan dasar tersebut, penguatan kinerja tim ini menjadi fondasi utama sebelum sebuah perusahaan atau sebuah tim ini memperbaiki persoalan brand atau portofolio produknya. Lalu untuk prioritas kedua setelah memperbaiki kualitas tim itu, prioritas kedua yang harus dibenahi adalah terkait dengan penurunan brand equity dan juga relevansi Gen Z. Mengapa demikian? Karena hal ini adalah berkaitan dengan kebutuhan kompetensi strategis yang tepat dalam tim pemasaran. Lalu dari perspektif PIO ini diperlukan bahwasanya analisis jabatan yang lebih akurat untuk memastikan bahwasanya personel yang bertanggung jawab atas digital marketing ini memiliki kemampuan teknis dan juga kreativitas sesuai kebutuhan pasar yang ada di suatu perusahaan. Nah, lalu untuk pengembangan individu melalui pelatihan konten digital, perilaku Gen Z, serta creative experimentation itu juga perlu dipertegas itu. Mengapa demikian? Agar bauran kompetensi tim itu selaras dengan kebutuhan organisasi di Unilever Indonesia ini. Lalu setelah melakukan pembenahan di penurunan brand equity dan relevansi Gen Z, kita perlu membenahi terkait dengan performa SKU premium. Karena kategori ini itu membutuhkan talenta yang memiliki kemampuan inovasi, product storytelling, dan juga kemampuan membaca tren kuliner. Lalu untuk yang terakhirnya, setelah ketiga tahapan itu sudah dilakukan, dibenahi, maka untuk prioritas terakhirnya adalah tentang kenaikan biaya produksi. Mengapa demikian? Karena untuk isu ini itu dapat dikelola setelah struktur manusia atau sumber daya manusianya itu terselesaikan, lalu juga terkait dengan kompetensi dan eksekusi internal menjadi stabil. Jadi ketika sumber daya manusia, lalu untuk kompetensi dan juga eksekusi internalnya itu sudah menjadi stabil, maka untuk yang tahapan terakhir, di mana untuk kenaikan biaya produksinya itu bisa segera dibenahi karena ketiga tahapan awalnya yang menjadi fondasi atau menjadi dasar dari permasalahan terakhir ini terkait biaya produksi itu bisa diperbaiki dari tiga hal tersebut. Baik, sudah selesai presentasi dari saya ini. Baik, yang lainnya mohon maaf. Baik, Mbak Dia, terima kasih juga. Untuk presentasinya sudah bagus. Terkait informasi selanjutnya akan kami hubungi lewat email Mbak Dia ya. Terima kasih.
Terima kasih Bu.